Doa Tuhan mengatakan, lihat itu semua pada loyo, semua hidupnya penuh dengan keberatan. Wah Tuhan, kalau caranya begini, pantesan firman Tuhannya ini juga, Tuhan bilang, kamu bicara ini saja. Loh apa orangnya ini loyo toh Tuhan, nanti kamu lihatnya. Iya, waduh loyo semua. Lalu rasanya itu sudah gepeng semuanya. Wah susah saya bilang. Makanya kesaksian-kesaksiannya itu jelas membangun. Saudara, kita belajar di dalam firman Tuhan. Memang ada masa-masa kita lesu, letih, itu memang ada. Tetapi kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita cuma hanya merasakan kadang-kadang rasanya itu seolah-olah doa tidak didengar, tidak dijawab, lalu tidak ada tanda-tanda yang menguatkan kita, sehingga seolah-olah kita itu dibiarkan. Tapi saudara itu harus punya visi, beritahukan kepada jiwamu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu cuma melihat dari jauh. Sebab apa? Sebab saat-saat seperti itu adalah saat ujian. Loh, anakmu itu kalau sekolah ujian, itu boleh didampingi gurunya enggak? Hah? Enggak boleh. Tapi selama anakmu belajar, setiap hari sekolah enggak ujian, didampingi gurunya enggak? Tanya dikasih tahu enggak? Iya. Tapi kalau masa ujian, justru gurunya itu lihatnya dari jauh. Tidak boleh bertanya, tidak boleh mendapat pemberitahuan. Di sini loh saudara, kenapa kejatuhan orang Kristen itu banyaknya di mana? Di masa dia berdoa tidak dijawab, di masa dia seolah-olah di dalam ditinggalkan, ini lalu apa? Lalu dia tidak mau. Nah, di sini kebanyakan mereka jatuh. Tetapi kalau mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan dia di dalam masa-masa kesulitan seperti ini dia berkata, Tuhan, aku tahu engkau tidak pernah tinggalkan aku. Itu orang percaya. Tapi kerap kali kita menjadi orang Kristen, jawaban kalau kita rasanya ditinggalkan lalu bilang apa? Kapan Tuhan kok gini terus? Kapan Tuhan kok tidak selesai-selesai? Kok lama sih Tuhan? Nah, kira-kira kalau ngomel gitu terus itu Tuhan malah seneng atau enggak? Mundur, saudara tahu. Mundur. Ujiannya tambah panjang, saudara tahu. Maka dari itu belajar, jangan ngomel, jangan kurang percaya. Tapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Belajar gini loh saudara, tambah pencobaan itu tambah berat, tambah rasanya abot, tambah rasanya tidak kuat, itu tambah mobar. Sebab apa? Sebab selama engkau masih kuat menanggulangi, selama engkau masih ada jalan, engkau selalu masih memakai kekuatanmu sendiri. Dan Tuhan tidak akan tolong. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa engkau masih sanggup. Di dalam saat yang kamu sudah tidak sanggup, di situ nanti tangan Allah yang menolong. Sebab apa? Sebab saudara dan saya selalu mengatakan toh, bahwa kamu kan anak-anak Allah toh. Nah kalau anakmu lihat, ngangkat sedikit saja teriak-teriak. Ngangkat sedikit saja teriak-teriak. Kira-kira saudara bilang apa? Kamu sanggup angkat itu. Angkat sendiri. Ya toh? Tapi kalau kamu sudah tidak tahu, kalau kamu sudah tahu bahwa anakmu bakal tidak sanggup, nah baru engkau bertindak, betul tidak? Inilah saudara. Hidup kekristenan harus hidup yang nyata. Kita harus tahu, percaya akan sifat daripada Allah, perangai Allah, dan Alkitab ini diberikan kepada kita supaya kita itu belajar. Belajar, jangan sampai mengalami yang tidak enak, tapi ngalami yang Tuhan senang. Maka kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima mulai.
Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah, perhatikan ayat 6 ini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini perhatikan, bahwa Zakaria sama Elisabeth itu hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ini Allah yang suka. Bahwa tugas saudara dan saya itu adalah melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dengan benar dan tidak bercacat. Apa artinya benar dan tidak bercacat? Benar itu artinya apa? Yesus, firman Allah ini adalah kebenaran. Kita segala sesuatu tindakan kita, cara berpikir kita, perbuatan kita adalah berdasarkan firman. Itu benar. Sebab Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang benar. Kecuali Yesus. Jadi kalau engkau melakukan segala sesuatu berdasarkan firman, itu pasti dibenarkan. Karena firman-Nya itu adalah kebenaran. Kamu hidup di dalam firman, di dalam kebenaran Dia. Itu benar. Dan tidak bercacat. Nah, sekarang saya tanya, orang yang hidup di dalam dunia ini selalu berbuat salah enggak? Ayo, siapa di antara saudara yang tidak pernah salah? Semua salah. Tapi mengapa di sini dikatakan tidak bercacat? Artinya bukan dia tidak tahu berbuat salah, tetapi setiap perbuatannya didasarkan firman Tuhan Allah itu, di dalam kebenarannya itu engkau dibenarkan. Jadi biarpun kamu di dalam hidupmu salah, tapi karena motivasi hatimu itu tulus, engkau dibenarkan. Contohnya seorang anak. Seorang anak sudah kamu pesan kepada anakmu pada waktu saudara pergi. Nah, kalau nanti ada orang yang minta apa-apa kepadamu, namanya ini. Nah, sekarang orang itu datang. Tapi orang itu punya nama dua. Yang namanya dua. Yang satu, Benyamin, Paul umpamanya. Nah, bapaknya pesan, nanti kalau ada orang yang namanya Benyamin, datang minta ini, kasih ya. Ya. Lalu orang itu datang menyatakan, saya Paul. Mau minta barangmu ini. Kira-kira dikasihkan sama anaknya enggak? Enggak. Anaknya ngotot. Enggak boleh. Enggak bisa. Papa pergi, mama pergi. Loh, mamahmu sama papamu yang pesen, saya harus ngambil di sini. Maaf om, tidak bisa saya berikan. Ini jengkel. Lalu pergi nemui ayahnya lagi. Anakmu itu kurang ajar itu. Masa engkau yang pesan sendiri sudah bilang, ya anakmu sudah pesan, kenapa tidak boleh? Lalu papahnya tanya, nak, kenapa kamu tidak berikan pada Om Paul? Om Paul tadi. Dia bukan namanya Paul. Dia datang pakai nama Benyamin. Saya tidak kasihkan. Papahnya ketawa. Karena apa? Wah, anak baik kamu. Kamu nurut dan taat dan setia. Betul enggak? Padahal berbuat salah enggak? Salah. Ini loh saudara. Maka dari itu kehidupan kita, kekristenan kita ini, kita harus punya motivasi yang benar. Dan kita lihat akan hati kita. Motivasi kita itu apa? Ini loh. Hidup kekristenan itu
tidak saudara angsal pergi persekutuan, saudara pergi ke gereja, itu sudah baik. Tidak jaminan. Setiap minggu sih datang, rajin, tidak pernah telat, pulangnya, sembahyang. Tapi hatimu tidak di situ, tidak ada artinya, saudara. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata, di mana kita punya motivasi memandang kepada Yesus. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukan, tidak masalah. Tetapi yang penting motivasi kita harus benar. Zakaria dan Elisabet, orang yang benar tidak bercacat di hadapan Allah, tetapi apa yang dihadapi? Kita baca selanjutnya. Ayat ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dia tidak punya anak. Loh, kalau orang, saudara kerap kali punya image, punya pendapat. Kalau orang benar selalu minta apa dikasih enggak? Kasih. Alkitabnya ngomong loh, bukan saya. Dan kalau orang itu benar dan tidak bercacat, menjadi kekasih Allah enggak? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Kira-kira ini Zakaria dan Elisabet ini minta anak enggak? Kenapa kok minta? Sebab orang Israel kalau tidak punya anak adalah satu perkara yang aib memalukan. Sebab orang Israel kalau ada orang perempuan yang tidak bisa punya anak, itu dianggap terkutuk. Padahal ini adalah istrinya siapa? Imam. Istrinya imam, saudara tahu. Lah kalau kira-kira kalau istri imam, imamnya ini selalu menanggung malu enggak? Inilah saudara. Kenapa orang dikatakan di sini orang benar, tidak bercacat, kenapa harus menanggung malu? Kita kerap kali pengikutan kita akan Tuhan bagaimana? Ya Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab, aku sudah melakukan ini semua. Kok jadinya begini ya Tuhan? Ini. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita memvonis dan menghakimi Allah kita. Tapi Alkitab kita belajar pada siang hari ini saudara. Zakaria sendiri seorang imam yang mengejar orang lain. Dia sendiri sebetulnya belum kenal Tuhan dan tidak percaya akan apa yang Allah kehendaki dalam hidup dia. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Jangan lihat pendeta. Jangan lihat penginjil. Jangan lihat manusia. Yang kamu lihat Yesus pribadinya. Kalau kamu lihat hamba Tuhan. Kalau kamu lihat orang. Ya kamu akan kecewa. Karena apa? Karena tidak semua hamba Tuhan dia dapat mengerti dan mengalami firman Tuhan. Maka selalu saya katakan bahwa kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau engkau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau akan mengalami malu. Karena apa? Karena kehidupan kekristenan ini harus berdasarkan firman. Ayat yang ke-8, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu.
haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tetapi apa yang saudara perhatikan di sini? Di sini Sakaria tidak percaya akan apa yang diucapkan oleh malaikat. Kita kerap kali percaya ada malaikat, kita percaya ada Tuhan. Tetapi kerap kali kalau Tuhan sudah memberikan pernyataan kepada saudara, saudara ini persis Sakaria enggak? Sama toh? Apakah itu dari Tuhan atau setan? Lah yuk bingung toh. Lalu sekarang tambahan lagi. Itu Tuhan atau setan atau dari pikiranku sendiri ya Pak Yusa. Nah ini bingung lagi, tambah 3 sekarang bingungnya. 2 saja bingung, tambah lagi 1, 3. Nah. Maka dari itu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau kamu tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus, kamu tidak bisa. Kita kerap kali maunya apa? Sekali dengar, tahu gitu loh kalau itu Tuhan. Jadi mantep. Nah saya bilang, lah kamu itu sudah kenal Tuhan Pak belum? Suaranya belum kenal? Belum. Lah kok kamu mau minta sekali kenal? Lah kamu punya kenalan, coba kamu dulu sama istrimu bagaimana? Apa sekali dia datang terus setelah itu dia telepon kenal suara nih? Ya enggak, saya bilang. Ya setelah berkali-kali. Lah iya. Demikian juga dengan Allah, dengan Yesus kita itu, kita harus kenal berkali-kali, baru Tuhan mengatakan. Kalau tidak bisa. Istri saya saja masih keprosok kok. Akibat daripada dia tidak menurut, dia harus bayar harganya kena penyakit. Dan sakitnya luar biasa. Dan sakit itu bukan sakit biasa, serangan kuasa gelap. Maka dari itu saudara, kekristenan kita, ini kita harus berpengalaman dengan Yesus secara pribadi. Tetapi kamu harus punya percaya bahwa Allahmu tidak pernah meninggalkan kamu. Percaya, sungguh, bahwa firman Allah itu digenapi. Coba salah satu kesaksian tadi. Ibu Wijaya tadi saksi. Kalau saudara pikir, ya dia kakaknya kaya, dia kaya, ya gampang beli villa ngomong gitu. Tapi saudara dia tidak ngomong soalnya. Kakaknya itu bukan orang Kristen, betul? Ini loh saudara. Kuncinya justru di sini. Kakaknya itu bukan orang Kristen. Loh, kira-kira kalau kakaknya Kristen itu untuk gereja, ya logis ya toh. Kakaknya bukan orang Kristen, saudara tahu. Tapi mengapa bisa digerakkan hatinya oleh Tuhan sedemikian? Loh, firman Tuhan yang berkata, bahwa Allah akan memberikan berkat ini, buka berkat-berkat ini. Orang bukan Kristen disuruh cari uang yang menikmati orang benar. Ini firman Tuhan loh, bukan saya. Jadi kita jangan batasi kuasa Allah. Tapi kita kerap kali membatasi. Ini tadi Widodo datang-datang, saya duduk di sana, KPE dibukai semua itu bukunya. Wah, amplopnya tebal-tebal. Saya bilang, puji Tuhan, itu anugerah, berkat. Kita tidak perlu membatasi akan kuasa Allah. Allah mempunyai jatah setiap orang. Engkau melayani 1000 orang, engkau melayani 1 orang. Kalau Allah mau memberikan, dia menunjukkan amplopnya gede-gede tadi karena dia bilang, wah berkat kok limpahnya kecil. Iya, engkau melayani 1 orang, melayani 1000 orang, tidak menjadi masalah. Tidak tahu. Sebab Allah tidak melihat jumlah.
Tapi Allah melihat kesungguhan hati. Ini saudara. Ikut Yesus harus satu-satunya dasar adalah punya motivasi untuk menyenangkan hatinya Yesus. Kau akan diberi pernyataan. Sebab Tuhan mau mengendaki kepercayaanmu itu harus murni. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen tidak pernah diberi pernyataan oleh Tuhan, hati-hati, periksa diri. Pasti tidak beres. Siapa? Anak siapa yang tidak pernah diberitahukan oleh ayahnya? Kedudukannya kalau salah, kalau benar, kalau salah, kalau benar dipuji, kalau salah dimarahin, diajar sebab kamu anaknya. Tapi saudara jadi orang Kristen, kamu ngomong gini, aku enggak dapat apa-apa tuh, dimarahin enggak, pujian enggak. Lalu saudara ini anak apa? Anak siapa yang enggak bakal diurusi kayak gitu? Anak haram, tahu enggak? Bukan anaknya kalau engkau tidak ditegur. Maka istri saya kemarin nulis surat sama saya, kemudian suruh baca sama Ibu Samhudi. Khotbah, suratnya selembar khotbah. Karena apa? Karena mengalami serangan kuasa gelap, dia kena penyakit, sakitnya luar biasa. Justru dia bilang, aku mendapat banyak pelajaran dari Tuhan. Baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, inilah saudara. Karena apa? Karena saya malah terima kasih. Padahal saudara tahu, sakit istri saya, serangan istri saya itu bukan ringan. Sebetulnya saya sudah tahu, saya bilang sama ayah saya, Pak, Yati sebetulnya kalau dia tidak mengucap syukur sama Tuhan, mati Yati itu. Pulang. Sebabnya apa? Sebab saya berdoa sudah tidak dijawab Tuhan, saya sudah tahu, wah Tuhan jengkel. Ini kalau dia nanti menjengkelkan, ya, tambahi sampai dia bisa mengucap syukur, habis itu pulang. Waduh repot ini, saya bilang. Wah, sampai anak saya di negeri Belanda, saudara sudah tahu. Dia nulis surat, Mah 2 minggu hati saya berdebar terus. Ingat mamah, rasanya mamah mau mati. Rasanya mamah mau mati. Sampai suaminya itu menghibur. Enggak apa-apa, enggak. Papa kan enggak nulis. Akhirnya surat saya datang. Betul, kena serangan kuasa gelap. Dan setelah dia terima surat saya, langsung introkal ke Bandung kepada mamahnya. Nangis luar biasa, dia bilang, Mah bener toh, aku berdoa untuk mama, aku berdoa untuk mama. Mama mesti enggak bener ini, kena serangan. Dan saya merasa bakal bisa kehilangan mama. Inilah saudara. Tapi saya, apakah saya ribut? Enggak, saya paling begini, Tuhan, aku tahu engkau akan berbuat yang terbaik untuk istriku. Apapun yang kau lakukan, saya tahu itu pasti baik. Karena aku tahu Allahku adalah berbuat yang terbaik. Tapi ada tapinya, saya bilang. Engkau lihat sifat Yusa loh Tuhan. Kalau Yusa nanti istriku bawa, lalu aku jatuh cinta, engkau cemburu. Saya bilang, saya orangnya belak-belakan sama Tuhan. Kalau boleh, silahkan. Tapi jangan engkau cemburu, salah mulu. Dan ini nanti masalahnya mesti repot, saya bilang. Anak-anak belum bisa terima. Betul tak? Tak bakal bisa terima anak gede-gede. Papa kawin lagi. Apa-apaan? Nah, saya bilang, urusanmu. Saya bilang, saya orangnya belak-belakan sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku tahu yang terbaik. Iya, silahkan. Sembuh. Istrimu sembuh. Loh. Jadi kita itu tidak perlu, sama Tuhan itu tidak perlu menghakimi, menilai. Tapi kita harus punya percaya, tapi kamu harus menyadari kelemahan-kelemahanmu, utarakan, jujur di hadapan Tuhan. Saya orangnya kalau sama Tuhan belak-belakan kok. Saya belak-belakan luar biasa. Silahkan. Apapun yang terjadi. Amin. Itu baik. Nah, Tuhan tahu ketulusan hati selalu malah diberkati. Saudara tahu. Hidup kekristenan itu harus hidup yang nyata, saudara. Di sini, Zakaria, dia orang benar,
orang yang tidak bercacat, tetapi dibiarkan Allah menanggung malu. Karena apa? Karena Allah sudah mengukur bahwa dia mampu menanggung semuanya ini. Sehingga pada saatnya dia dikunjungi oleh malaikat dan dia dikatakan bahwa doamu sudah didengar. Engkau mau diberi seorang anak, tetapi umurnya sudah lanjut. Waduh, tidak mungkin. Nah, apa akibatnya saudara? Di dalam ayat yang ke-18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Akibat orang tidak percaya, apa? Kena hukum. Jadi, kalau saudara-saudara mengalami musibah, mengalami penyakit, mengalami problema, mengalami masalah, periksa diri. Pasti kurang percaya. Sebab kalau engkau percaya, tidak mungkin. Kurang percaya, tanggung akibatnya, bayar akibatnya. Saudara tahu. Jangan kau kira bahwa pengikutan akan Yesus itu hanya percaya selesai, lalu pergi baktian. Enggak, kita harus bayar harga, saudara. Engkau tambah dikasih Tuhan, tambah salah sedikit dijewer, kamu tahu. Salah sedikit dipukul. Ayo, kira-kira kalau saudara lebih senang ngasih Tuhan atau lebih, kalau gitu yang biasa-biasa aja lah. Jadi tidak kena pukulan, enak terus. Ya dah. Tapi kalau saya lebih senang menyintai Yesus. Karena apa? Dipukul tapi disayang. Sebab saya ini bandelnya luar biasa. Saya kalau tanya apa-apa sama Tuhan tidak dijawab. Dulu lebih bandel lagi. Saya kalau tanya apa-apa sama Tuhan tidak dijawab, wah nakalnya. Saya pernah di Irian Barat, kurang 3 hari mau pulang ke Indonesia, mobil saya belum laku. Saya tanya, Tuhan mobilku ini yang beli siapa sih Tuhan? Tak tawar-tawarkan kok tidak payu. Tapi aku tahu engkau sudah tahu siapa yang akan membeli mobil saya. Tanya dan dijawab. Tanya dia, saya bilang Tuhan ini kurang 3 hari loh Tuhan. Wes pokoknya tidak mbok jawab Tuhan, aku tidak makan, tidak minum puasa, mati pun biar peduli amat saya bilang. Dan saya benar-benar doa puasa, tapi tetap praktek saya. Lemesnya setengah mati. Hari ketiga, jam 3 siang, saya sembahyang. Saya bilang Tuhan kalau engkau tidak mau jawab, biarin mati, ben. Saya bilang. Tuhan datang sendiri, dia marah luar biasa. Dia datang, dia bilang, engkau paksa aku, siapa engkau? Aku raja di atas segala raja, engkau hambaku. Kenapa engkau berani paksa-paksa aku? Saya bilang, enggak maksa. Nah, padahal maksa, kok bilang enggak, kurang ajar enggak. Langsung saya bangun dari sembahyang, ngapain? Ngambil air, minum. Loh Tuhan, aku sudah minum loh ya. Makan, saya makan. Terus habis makan minum sambil ngomong sama Tuhan. Aku udah maksa engkau loh ya, aku sudah makan, sudah minum. Dia bilang. Lalu Tuhan bilang, apa enggak maksa? Kenapa kamu puasa? Lah kenapa enggak jawab-jawab kok? Kenapa kamu enggak sabar? Tapi aku sekarang enggak maksa. Engkau sudah datang kok, berarti kan sudah jawab. Saya bilang. Lalu dia marah pada saya. Tapi saya bilang, ampun dong Tuhan, ampun aku salah, aku enggak lagi dah. Saudara tahu? Sudah dimarahi begitu, malamnya didatangi lagi. Didatangi ngapain? Tuhan bilang, bisa? Itu loh orang yang mau beli rumah mobilmu. Saya bilang, loh itu kan perempuan janda itu kan
Mosok Tuhan, orang enggak tahu hatinya kepengen mobilmu, datengin dan dia beli. Pagi-pagi saya bangun, terima kasih Tuhan, kok engkau kok sayang sih Tuhan, mbok marahi tapi ya disayang-sayang. Loh. Itu luar biasa saudara, ya dah. Kita sama anak itu kadang-kadang marahi, setelah marahi ya kita sayang-sayang dah. Sama. Dan pagi-pagi saya datengin ibu itu, saya bilang, Bu, ibu mau beli mobil saya ya? Saya enggak langsung tanya bilang, Bu, mau beli mobil? Enggak. Saya langsung datang, Bu, ibu mau beli mobil saya toh? Kaget ibunya. Siapa yang kasih tahu? Pak dokter, Tuhan. Ya, tapi saya di dalam hati belum pernah ngomong sama orang. Tuhan tahu enggak? Tahu. Nah, mau enggak? Ya mau, memang saya kepengen. Beliau, saya bilang. Berapa? Kamu beraninya berapa? Saya beraninya segini, ya bayaran. Ini loh saudara, kita kerap kali itu punya rencana yang panjang, punya rencana sendiri. Karena apa? Karena harga diri. Kita tidak mau membayar harganya ini. Sehingga kita kerap kali mengalami kegagalan pengikutan kita akan Yesus. Yang enggak punya anak, kepengen anak. Tapi saudara-saudara yang punya anak, coba ibu-ibu ini dulu pada waktu mau melahirkan sakitnya kayak apa? Pinggangnya sakit. Wah, saya pada waktu nungguin istri saya, di sebelahnya itu ada ibu yang lain. Ya melahirkan. Tapi ibu yang satu ini biasanya ribut terus sama suaminya. Taunya saya bagaimana? Di situ. Taunya apa? Lihat ini, saya menderita aku. Sakit kayak gini, punggungku rasanya putus. Kamu sih enak-enak. Saya bilang, lalu istri saya ini ya sakit. Saya bilang, yang tolong sih punggungku ini digosokin. Saya gosokin. Saya lihat penderitaan istri saya bilang, aduh susah ya yang. Buat apa sih punya anak kamu kok? Ya kepengen punya anak aku sih gak kepengen lihat penderitaanmu gini. Saya bilang, susah. Saya bilang, saya lihat penderitaanmu saya turut gak sampai hati. Saya bilang, ngapain punya anak segala macam? Kamu ini kepengen anak aja. Aku bilang gitu. Gak usah lah aku minum. Tapi dengar yang sana, istri saya bisa ketawa, mengkel-mengkel. Kenapa? Sing suaminya bilang, iya kamu yang menderita. Nah kalau gak punya anak, kamu yang kepengen. Sekarang punya, marah-marah. Jadi kita ini ketawa aja. Nah, terus terang saudara itu enggak gitu. Coba nanti yang biasanya ribut sama suami, kalau nanti mau melahirkan, mesti apa? Jengkel sama suaminya. Ayo, mesti keluar semua. Sebabnya apa? Pada waktu mau melahirkan, suaranya luar biasa. Benar kan? Tapi kira-kira kalau sudah keluar maklueng gitu, sakitnya inget enggak? Nanti bikin lagi enggak? Bikin lagi. Aneh lah. Saudara tahu, manusia itu selalu hanya sekejap. Iman percaya kita kepada Tuhan kerap kali juga begitu, saudara. Sementara kita di dalam masalah, kita berteriak-teriak. Nanti kalau sudah keluar dari masalah, lupa lagi. Lalu masuk lagi dalam masalah. Contohnya orang utang. Orang utang kalau sudah tidak bisa bayar, kelabuan cari Tuhan. Betul ya? Nanti kalau sudah ditulungi lagi, utang lagi enggak? Utang lagi, masuk lagi. Nah, saya itu kerap kali itu menghadapi orang-orang pedagang ini ya begitu. Loh, dulu kan sudah keluar toh. Lah sekarang tambah besar kok Pak Isa. Lah terus, ya utangnya tambah gede lagi. Lah terus, nah ya ini tolong doakan lah ya. Saya ini lalu jadi dukun ini nanti. Minta berkat saja. Ini loh saudara, saya tuh mendidik saudara-saudara itu langsung punya gembala sendiri, langsung bertindak sendiri. Telepon di rumah Pak Samudi itu berdering terus. Makanya beberapa hari, 3 hari yang lalu sedang saya sendiri bergumul dengan Tuhan, teleponnya out, mati. Jadi 3 hari tidak ada suara berdering telepon. Sebab saya sendiri sedang bergumul dengan Tuhan habis-habisan. Tapi setelah selesai, telepon nyambung lagi.
Kalau nyambung lagi, jam 5 sudah kering. Untungnya Pak Samudi yang nampani. Jam 5, setengah 6 terus. Tanyaannya apa? Aneh-aneh. Tolong sih Pak, doakan makku itu masih hidup, bisa hidup lama apa enggak. Ini jadi dukun, saya bilang. Repot. Tolong sih Pak, sini saya kesulitan, bisa enggak keluar. Tolong sih Pak, saya ini bangkrut. Nah, ya, semua perkara apa? Perkara daging, perkara daging, perkara daging. Dan saya mengajar kepada saudara punya Yesus Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup lakukan segala perkara asalkan saudara itu percaya yang sungguh. Imam pun Sakaria tidak jaminan. Saudara jadi pendeta pun tidak jaminan. Saudara jadi majelis pun tidak jaminan. Kita harus setiap hari membaharui percaya kita kepada Yesus. Pandangan kita kepada Yesus. Kalau tidak, kau harus bayar harganya. Satu saat kena ajaran Tuhan, bayar. Dan kalau sudah kamu harus bayar, ada jangka waktu yang harus kamu lalui. Kalau sudah waktu itu kamu lalui, kamu sudah bertobat, baru kamu lepas. Tanpa itu, engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sakaria, dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, malaikatnya datang sendiri, berbicara sendiri, masih tidak percaya. Malaikat Jibril berkata, kau akan menjadi bisu sampai anakmu lahir. Bisu, 9 bulan. Bayar harga, jangka waktu yang harus dilalui, harus dibayar. Setelah itu, mulutnya terbuka lagi dan dia bisa memuji Tuhan. Kehidupan kekristenan saudara tahu, kau harus langkah demi langkah. Bayar. Setiap dosa harus membayar harga. Tetapi Allah sudah mengukur bahwa setiap pelanggaranmu asal kamu hatimu tulus, motivasi hatimu tulus, mau mengadah kepada dia, menurut dia, engkau akan menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena bersama dengan dia, mesti Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu sudah mendengar kesaksian demi kesaksian yang menguatkan. Bahwa orang yang benar-benar berharap dan berserah 100% sama Tuhan. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan akan menggerakkan, mengirimkan berkat-berkat dari ujung-ujung bumi itu. Masuk dan memeliharakan kita. Tetapi sementara ini Tuhan kerap kali kami menjadi lesu, menjadi lemah. Karena kami tidak mampu merasa Engkau tinggalkan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu yang kurang bertekun, kurang setia. Kami kerap kali lebih banyak memperhatikan sakit kami. Kami memperhatikan masalah kami. Kami lebih banyak memperhatikan diri kami. Daripada menurut akan Engkau dan rencana-Mu dan kasih-Mu akan kami. Tuhan ampuni kami, tetapi kami siang ini Engkau sudah kuatkan kami. Dan kami mengucap syukur akan kasih-Mu. Kami mau bayar Tuhan. Dan kalau sudah sampai waktunya, kami tahu bahwa anak itu akan lahir yang luar biasa. Karena Allah sudah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.